Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifaldi Al-Musawi, NIM 2017 dari kelas AIK Gabungan B. Di sini saya akan menjawab UTS dan mempresentasikan apa itu kontribusi Muhammadiyah di Indonesia khususnya. Baik, saya mulai. Seperti yang kita tahu, Muhammadiyah di Indonesia sudah sangat lama. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah telah berdiri. Muhammadiyah di Indonesia sudah 108 tahun silam. Tidak lain adalah sebuah jawaban terhadap kondisi bangsa Indonesia saat itu, di mana kolonial Belanda tidak hanya mengeruk kekayaan bangsa, melainkan juga merenggut hak dasar masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang mencerahkan, termasuk juga rasa aman khususnya umat Islam dalam menggenggam keyakinan agamanya. Realistis inilah yang memantik Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah pulang dari ibadah haji dan berguru kepada ulama Indonesia di Mekah untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, tepatnya pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Di mana sebagai kontribusi awal kemuhammadiyyahan untuk bangsa. Tidak berhenti dari sini, kontribusi Muhammadiyah dibuktikan dengan peran kadernya dalam merumuskan dasar Pancasila. Sederetan nama Kiai Haji Kohar Muzakir, Kasman Sigodimejo, dan Ki Bagus Hakikusumo adalah founding father yang sangat memahami kemajuan kebinekaan masyarakat Indonesia. Pada masa kemerdekaan, Muhammadiyah juga telah secara nyata memberikan sumbangsih real dalam segala bidang, pendidikan, kesehatan, sosial, dan politik. Selain mewakafkan kader-kader yang terbesar di berbagai bidang garap kenegaraan, tak terbantahkan juga kontribusi membantu bangsa. Tercatat pada data terakhir di bidang pendidikan tercatat 10.381 sekolah yang terdiri atas TK atau TPQ berjumlah 4.623, SD atau MI 2.604, SMP atau MTS 1.772, SMK atau MA 1.143, pondok pesantren 67, dan 172 perguruan tinggi di Indonesia. Keseluruhan amal yang dimiliki Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Di bidang kesehatan tercatat sebanyak 72 rumah sakit, belum lagi balai pengobatan dan rumah bersalin. Di bidang sosial, ratusan panti asuhan, panti jompo, panti tunanetra, panti ureda, dan rehabilitas dampak narkoba. Saya rasa cukup ini jawaban untuk nomor 1. Saya akan beranjak ke jawaban nomor 2. Di mana di jawaban nomor 2 ini ialah teori masuknya Islam ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, salah satu agama yang diakui di Indonesia tentu saja agama Islam. Agama ini diketahui berkembang sejak abad ke-13 hingga sekarang di tanah air. Berikut ini adalah beberapa teori yang saya rangkum masuk ke dalam Indonesia. Yang pertama itu teori Gujarat. Pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari Pinapel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermadzhab Syafi'i berimigrasi ke India dan orang India lah yang membawanya ke Indonesia. Yang kedua ialah teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Disnatalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad 13 Masehi, yakni 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah,
Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas hingga seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Yang ketiga ialah teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Hosen Jajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia hingga singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Hussein. Peringatan ini terbentuk pembuatan bubur syuro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.